Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ihsan selaku dosen pengantar komunikasi digital. Saya, Dinda Pradisusilo dan Muhammad Fauzan Dio ingin mempresentasikan tentang pentingnya komunikasi efektif di perusahaan. Berikut ini akan kami jelaskan. Ya, komunikasi merupakan hal yang dilakukan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Namun seringkali orang-orang tidak menyadari pentingnya mempelajari dan mempraktikkan ilmu komunikasi agar tercipta komunikasi yang baik dan efektif. Apa sih komunikasi? Komunikasi merupakan proses menyampaikan informasi, pikiran, gagasan, atau perasaan dari seseorang kepada orang lain. Manfaat mempelajari komunikasi ada 4, yaitu yang pertama, dapat berinteraksi dengan orang lain. Lalu, dapat mengerti dan memahami tentang informasi yang disampaikan. Yang kedua, dapat membedakan saat berkomunikasi dengan teman kerja, atasan, maupun rekan kerja bisnis. Yang ketiga, dapat menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja. Dan yang keempat, dapat mengembangkan ide maupun pendapat yang dimiliki mengenai pekerjaan karena sudah memahami dan dapat menempatkan komunikasi yang digunakan dalam dunia kerja. Selanjutnya akan saya ambil alih. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang menghasilkan kesamaan pendapat di antara para pelakunya. Sebuah proses komunikasi akan gagal jika para pelakunya saling salah paham, bahkan hingga mengalami ketegangan. Hal ini disebut dengan miskomunikasi. Miskomunikasi terjadi akibat para anggota organisasi mengabaikan atau menganggap sepele masalah komunikasi. Padahal, kunci keberhasilan suatu organisasi adalah berkomunikasi. Jika komunikasi berlangsung dengan baik, maka organisasi dapat berkembang dan maju. Sebuah proses komunikasi dapat berhasil jika dilakukan dengan efektif. Proses komunikasi dikatakan komunikasi efektif jika penyampaian pesan atau komunikator dapat menyampaikan pesan-pesan yang dimaksud kepada penerima pesan atau komunikan dengan baik. Jika pesan disampaikan dengan baik, maka komunikan akan memberikan umpan balik atau feedback yang sesuai dengan harapan komunikator. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Selanjutnya, komunikasi verbal efektif, yaitu berlangsungnya secara timbal balik. Makna pesan dapat disampaikan secara ringkas dan jelas, bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami, cara penyampaian mudah diterima, disampaikan secara tulus, mempunyai tujuan yang bisa ditangkap jelas, memperhatikan norma yang berlaku, dan yang terakhir, disertai dengan humor atau cara-cara menyenangkan lainnya. Dan selanjutnya ada non-verbal efektif, seperti penampilan fisik yang meyakinkan lawan bicara, sikap tubuh dan gestur, ekspresi wajah, serta sentuhan. Komunikasi vertikal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya, komunikasi yang disampaikan oleh pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Fungsi komunikasi ke bawah digunakan pimpinan untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan, prosedur kerja, peraturan dan instruksi. Yang kedua, memonitor pelaksanaan kerja bawahan. Yang ketiga, menyampaikan pengarahan, evaluasi dan teguran. Dan yang terakhir, memberikan informasi mengenai tujuan organisasi, kebijakan-kebijakan organisasi, dan insentif. Sedangkan fungsi komunikasi ke atas digunakan untuk yang pertama, memberikan pengertian mengenai laporan kerja, saran, usulan, opini, permohonan bantuan dan keluhan. Yang kedua, memperoleh informasi dari bawahan mengenai kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dari tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya, ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi dalam organisasi secara mendatar. Komunikasi ini berlangsung di antara karyawan atau pegawai dan sebagainya.
dan juga dalam situasi yang tidak formal. Komunikasi horizontal ini berlangsung dengan cara tatap muka melalui media elektronik seperti telepon maupun pesan tertulis. Selanjutnya, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi dalam organisasi secara silang. Proses ini berlangsung dari seseorang ke orang lain dalam posisi yang berbeda. Komunikasi yang efektif berperan penting dalam penyampaian informasi yang harus diketahui setiap karyawan atau pegawai. Informasi tersebut berupa instruksi kerja, target dari organisasi tersebut, peran yang harus dijalankan oleh karyawan atau pegawai, sampai masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masing-masing karyawan atau pegawai. Dengan demikian, komunikasi yang efektif memiliki peran penting di dalam sebuah organisasi. Dari komunikasi yang efektif akan menciptakan hasil yang selaras dan tercapainya target atau visi dan misi dari organisasi tersebut. Mengapa komunikasi kita harus efektif? Agar pesan yang disampaikan oleh komunikator atau si pembicara dapat diterima dengan baik oleh komunikan atau si pendengar, sehingga tidak terjadi salah persepsi atau salah paham. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, komunikasi efektif memiliki peran yang sangat penting karena bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, mengatasi atau menghindari konflik, membantu mengembangkan potensi setiap karyawan, membentuk suasana kerja yang kondusif dan profesional. Selanjutnya, strategi komunikasi efektif di perusahaan. Yang pertama, selalu menghargai pendapat. Yang kedua, memberikan feedback atau umpan balik untuk merespon ketika pihak lain mengajak berkomunikasi. Yang ketiga, berbicara langsung secara tatap muka atau face to face. Yang keempat, sinkron atau menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Yang kelima, selalu update mengenai informasi-informasi terbaru. Yang keenam, selalu bersikap positif dan bersahabat dengan semua orang. Yang ketujuh, selalu siap diajak berbicara dan bekerja sama. Yang kedelapan, tidak hanya berbicara, namun juga mendengarkan. Yang kesembilan, menyampaikan pesan dengan jelas dan tidak bertele-tele agar mudah dipahami oleh pihak lain. Yang kesepuluh, memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara. Dan yang terakhir, open-minded. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah penulisan dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.